Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 169, apakah kau menginginkan nasib yang lebih buruk daripada kematian? Papa Duan adalah orang yang menepati janjinya. Duan Shaoan kehilangan segalanya hanya dalam satu malam. Dia telah berjanji kepada Bai Xinlan untuk membawanya memesan cincin yang dibuat khusus. Namun sekarang dia hanya memiliki $100 di sakunya, dan tidak ada yang lain. Namun, dia yakin bahwa Bai Xinlan mencintainya dengan tulus. Dia tidak akan keberatan jika dia miskin. Jadi, pagi-pagi sekali, dia tetap pergi ke Universitas Sengting. Namun kali ini, dia tidak menyetir ke sana. Ketika Bai Xinlan melihat ini, dia bertanya, mengapa kamu tidak datang dengan mobilmu? Ada yang tidak beres. Duan Shaoan menyentuh hidungnya dan menjawab. Ayo pergi. Aku sudah membuat janji dengan desainernya. Kita harus pergi dan membuat cincinnya sekarang. Duan Shaoan tidak berkata apa-apa dan pergi ke toko perhiasan bersama Bai Xinlan. Dulu, dia tidak akan berkedip sedetik pun saat melihat semua perhiasan itu. Namun sekarang, dia tidak punya uang sama sekali. Di sisi lain, Bai Xinlan tampak sangat senang. Dia sedang mendiskusikan desain dengan perancangnya. Duan Shaoan tampak sangat gelisah saat harga akhirnya ditetapkan. Namun, Bai Xinlan tidak menyadari perubahan dalam dirinya. Nona Bai, bagaimana Anda ingin melakukan pembayaran? Dengan kartu kredit atau tunai? Bai Xinlan mengambil uang itu dan memberikannya kepada Duan Shaoan. Namun, Duan Shaoan tidak bergerak. Ada apa? Xinlan, sebenarnya, aku tidak punya uang. Duan Shaoan tidak bisa menyembunyikannya lagi dan mengakuinya. Ketika Bai Xinlan mendengarnya, wajahnya berubah. Apa yang kamu bicarakan? Kamu adalah tuan muda grup Duan. Mengapa kamu tidak punya uang? Ketika desainer itu mendengarnya, ia tahu bahwa kesepakatan itu batal. Ia memutar matanya dan pergi. Duan Shaoan menarik napas dalam-dalam. Ia tidak ingin orang-orang melihat dan menertawakannya, jadi ia menyeret Bai Xinlan keluar dari toko perhiasan dengan cepat. Xinlan, sebenarnya semua barangku telah disita oleh ayahku, termasuk mobilku. Apa maksudmu? Keluargaku mungkin bangkrut, karena... Ketika Bai Xinlan mendengar kata, bangkrut, dia tercengang. Karena Lu Qianqian. Ya, keluarga Lu berencana untuk menghancurkan keluargaku, Duan Shaoan mengakui. Seharusnya kau memberitahuku lebih awal. Jika kau mengatakan tidak punya uang, maka kita tidak akan datang ke sini dan mempermalukan diri kita sendiri. Bai Xinlan berkata dengan marah. Apa kau tahu betapa malunya aku tadi? Xinlan, kamu bilang kamu suka bersamaku. Ayolah, untuk apa aku bersamamu jika kau tidak punya uang? Bai Xinlan menepis tangannya dan memanggil taksi. Dia tidak menyangka Lu Qianqian akan sekejam ini. Awalnya dia datang ke sekolah untuk mempermalukannya, sekarang dia bahkan memutuskan semua bisnis Duan Group. Sepertinya dia benar-benar sudah mengambil keputusan. Dia adalah karakter yang keras kepala. Dia harus menghindarinya dengan cara apapun demi amannya. Duan Shaoan mengira Bai Xinlan hanya sedang marah. Jadi, ia naik taksi ke sekolah dan menunggunya selesai belajar. Namun Bai Xinlan bahkan tidak peduli padanya. Dia memiliki daftar panjang kontak orang-orang kaya di teleponnya. Mengapa dia membuang-buang waktunya untuk seorang pang? Tak lama kemudian, tersebar rumor di sekolah. Saya mendengar berita bahwa pacar Bai Xinlan yang kaya raya telah bangkrut. Apakah Anda melihat bahwa dia baru-baru ini naik taksi ke sekolah? Apa yang terjadi? Apa itu? Kudengar mantan tunangannya membalas dendam padanya. Keluarganya menyebabkan kebangkrutan mereka. Mereka bertindak sangat cepat. Bagus sekali. Bajingan dan jalang itu pantas mendapatkannya. Ketika Bai Xinlan tahu dia tidak punya uang, dia menghindarinya sama sekali. Dia sangat materialistis. Saya berharap melihat Bai Xinlan segera mati. Mu Qi telah mendengar rumor itu dan menyeringai. Bagaimanapun, sampah itu tidak bisa dimaafkan. Ketika Qianqian benar-benar bisa melakukan ini padanya, itu berarti dia benar-benar berhasil. Jadi, keluarga Duan hancur hanya dalam satu malam. Dia sangat gembira melihat Bai Xinlan mengabaikan Duan Shaoan saat dia datang menemuinya. Dia merasa sangat senang melihat Duan Shaoan dalam kondisi seperti ini. Jika Duan Shaoan hancur total, dia akan merasa lebih baik. Beberapa saat kemudian, setelah Mu Qi keluar dari laboratorium setelah kelas, dia mengeluarkan ponselnya. Dia ingin memberitahu Seng Xiao bahwa dia sedang menunggu di gerbang selatan sekolah. Tepat pada saat itu, Duan Shaoan menghentikannya. Mu Qi terkejut. Dia menyimpan ponselnya dan menatap Duan Shaoan. Kenapa kalian suka sekali mencariku? Karena kamu adalah sahabat Lu Qianqian. Duan Shaoan tampak lelah. Dia menjadi agak kurus setelah kehilangan uang dan status sosialnya. Sekarang dia hanyalah seorang pria miskin. Langsung ke intinya. Aku akan pulang.
Bisakah kau meminta Lu Qianqian untuk melepaskanku kali ini? Aku tidak punya pilihan lain selain memohon padamu. Aku tahu kau tidak akan membantuku, tetapi aku tetap ingin mencoba. Kau benar. Aku tidak akan membantumu, kata Mu Qi dingin. Setelah mengatakan itu, dia ingin berjalan melewati Duan Shaoan, tetapi Duan Shaoan menarik lengannya. Melepaskan. Tidak, aku tidak akan melakukannya. Tepat pada saat itu, sebuah mobil hitam berhenti tepat di gerbang. Melihat Mu Qi dicengkeram oleh Duan Shaoan, pria di dalam mobil itu segera menurunkan kaca jendela mobil. Dia mengenakan kacamata hitam. Namun, aura dan gayanya menunjukkan identitasnya. Dia melotot ke arah Duan Shaoan. Apakah kamu menginginkan nasib yang lebih buruk daripada kematian? Duan Shaoan menoleh. Ketika dia melihat Seng Xiao, dia segera melepaskan tangannya. Karena dia tahu bahwa keluarga Lu hanya bisa membuat keluarganya bangkrut, tetapi Seng Xiao bisa menggantungnya di hutan dan membuatnya kelaparan selama berhari-hari. Jika kau ingin hidup, kau harus meminta maaf kepada keluarga Lu. Tidak ada gunanya bersikap menyedihkan di depan orang-orangku. Maafkan aku. Maafkan aku. Duan Shaoan segera membungkuk dan meminta maaf. Lebih baik kau menjauh 10 meter dari kikiku saat kau bertemu dengannya nanti. Kalau tidak, aku akan bertindak. Duan Shaoan merasa ngeri. Dia mengangkat tangannya tanda menyerah dan melarikan diri. Melihat Duan Shaoan begitu takut pada Seng Xiao, Mu Qi tertawa saat dia masuk ke mobil Seng Xiao. Aku baru saja akan meneleponmu, tetapi dia menghentikanku. Meskipun aku sudah memperingatkan Duan Shaoan, kamu tetap harus berhati-hati. Dia mungkin akan melakukan hal yang lebih buruk saat dia putus asa. Ya, Mu Qi mengangguk. Sepertinya apa yang dilakukan keluarga Lu merupakan pukulan telak baginya. Jangan buang-buang waktu memikirkan orang seperti ini. Aku akan mengirimmu untuk mengunjungi ayahmu di rumah sakit setelah makan malam. Seng Xiao tidak ingin membuang-buang waktu untuk membicarakan Duan Shaoan. Baiklah, Mu Qi mengangguk. Dia sudah beberapa hari tidak mengunjungi ayahnya. Tetapi dia tidak tahu bahwa Rong Junhan telah berencana membawa Mu Tangshui untuk menemui Shen Jianchuan malam ini. Karena Rong Junhan tahu bahwa Mu Qi akan datang. Jadi dia akan membiarkan Mu Tangshui muncul setelah Mu Qi meninggalkan rumah sakit.